Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dalam perjalanan pulang dari kantor menuju rumah, terkadang kita jumpai pemandangan memilukan hati. Di sekitar trotoar, anak-anak kecil bersama orang tua mereka mengais-ngais sisa makanan, menghampiri kita dan tak jarang menjajakan jualannya. Semua dilakukan demi bertahan hidup di dunia yang terkadang tak adil dan dunia yang penuh sandiwara. Sebab pengemis yang telah kita kasihani tak selamanya kompapa. Siapa sangka jika banyak di antara mereka yang ternyata tajir melintir. Bahkan banyak yang menjadikan profesi pengemis sebagai jurus mereka untuk mendapatkan penghasilan fantastis. Apa trik terselubung mereka? Apakah mengemis diperbolehkan dalam Islam? Namun agar pemahaman kita lebih baik lagi, tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Selama kita masih bernafas, selama itu pula kita memperjuangkan hidup dengan mencari nafkah. Tapi beberapa orang memilih jalan takdir lain dan akhirnya mengemis. Ada yang terdesak karena tuntutan ekonomi dan menjadikannya pekerjaan utama agar bisa terus mengisi kampung tengah. Hingga yang berpura-pura miskin agar mendapat empati dan pundi-pundi rupiah, lalu berubah menjadi kaya raya. Semua pengemis memiliki motif sendiri untuk melanjutkan hidup. Menurut data box dan data Dinas Sosial DKI Jakarta, pada tahun 2020 ada sekitar 1044 gelandangan atau yang disebut sebagai PMKS. Kemiskinan di Indonesia memang tidak main-main. Data tersebut baru di Jakarta, belum mencakup semua tunawisma, pengamen, dan pengemis yang ada di seluruh Nusantara. Bahkan di Jakarta aturan untuk para pengemis sudah diterbitkan. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta pernah menegaskan bahwa memberikan uang kepada pengemis dan pengamen di ibu kota merupakan tindakan yang dilarang. Hal ini tercantum dalam Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang ketertiban umum. Seperti apa peraturan tersebut? Setiap orang atau badan dilarang untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan pengelap mobil. Membeli kepada pedagang asongan atau memberikan sejumlah uang atau barang kepada pengemis, pengamen, dan pengelap mobil. Apakah kamu masih melakukan 3 aktivitas tadi? Mungkin muncul di benak kita pemikiran-pemikiran seperti, wah, kalau dilarang beri uang ke pengemis, kita dilarang berbagi dong. Bukannya berbagi dan sedekah itu dianjurkan dalam Islam? Kok malah dihalang-halangi? Islam memang mengajarkan pemeluknya untuk senantiasa bersedekah. Tapi sedekah juga ada aturannya. Hukum sedekah yang sebenarnya asalnya ada sunnah. Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhi Al-Islami wa Adillatuhu menjabarkan jika sedekah sangat dianjurkan dalam segala waktu dan hukumnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah juga telah memberikan banyak gambaran pahala bagi orang-orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di jalan kebaikan. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 245. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memberi makan orang lapar, Allah akan memberinya makanan dari buah-buahan syurga. Barang siapa memberi minuman kepada orang haus, Allah pada hari kiamat nanti akan memberinya minuman syurga yang amat lezat. Dan barang siapa memberi pakaian orang yang telanjang, Allah akan memberinya pakaian syurga yang berwarna hijau. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang menjadi problema adalah banyaknya kalangan pengemis yang sebenarnya tidak butuh uang. Namun mereka sangat jago berkamuflase hingga akhirnya bisa mengumpulkan banyak pundi-pundi rupiah demi gengsi belaka. Jika sudah begini, maka memang perlu untuk ditindaklanjuti. Terkadang secara tak sadar, kita dengan mudahnya merogoh lembar demi lembar uang dari dompet kita, lalu menyerahkannya pada pengemis di jalan. Padahal kita tidak tahu latar belakang mereka. Apakah memang miskin atau pura-pura miskin? Dalam Islam, ada beberapa sedekah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan kitab Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah karya Abdul Qadim Zalluh, ia pernah menjelaskan mengenai sabda Nabi yang mengkategorikan golongan yang haram diberi sedekah. Meminta-minta tidaklah halal kecuali untuk 3 golongan: orang fakir yang sangat sengsara, orang yang terlilit utang, dan orang yang berkewajiban membayar diat. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Bukan hanya untuk si pengemis saja, orang yang dengan sadar memberikan sedekah pada mereka yang tak membutuhkan juga termasuk kategori ini. Ibnu Battal dalam karyanya Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan jika sebaiknya kita lebih berhati-hati ketika memberikan sedekah kepada orang lain. Misalnya saja, para pengamen yang ada di jalanan, apakah hasil mengamennya tersebut akan digunakan untuk hal kebaikan atau malah menjadi modal mereka untuk berjudi, mabuk-mabukan, atau obat terlarang? Na'udzubillah. Barang siapa membantu suatu kemaksiatan, maka dia telah bersekutu dalam dosa akibat kemaksiatan itu. Syarah Ibnu Battal. Tapi kadang karena rasa simpati, kita mulai terkecoh dan tanpa sadar, sedekah kita telah melahirkan pengemis-pengemis sultan. Ada beberapa kisah pengemis sultan yang sangat menggemparkan dan mungkin akan buat kamu melongo. Di Jakarta Timur contohnya, 2 pengemis perempuan yang berstatus ibu rumah tangga terpantau oleh petugas masih mengemis, padahal aturan sudah ditetapkan. Mereka tak berdua, namun anak serta ponakan pun diikutkan. Entah tak ada yang menjaga, atau memang agar bisa mengais simpati lebih banyak dari para pengendara yang lewat. Dan ajaibnya, terdapat banyak pecahan uang 50.000 dan 20.000 rupiah dalam kantong ibu-ibu tersebut. Mereka bahkan bisa mengantongi uang sejumlah 984.000 rupiah per hari. Ternyata kedua pengemis ini memang sudah menjadi sasaran petugas tim Sudin Sosial Jakarta Timur karena selalu kabur saat petugas berada di lokasi. Mirisnya, sang anak yang berusia 6,5 tahun yang harusnya fokus mengejar pendidikan malah dibawa-bawa sebagai modus. Kedua IRT ini sudah diserahkan ke panti sosial untuk proses pembinaan agar kedepannya tak melakukan perbuatan yang sama lagi. Sementara upah harian mereka saat itu dititipkan sementara di pihak panti. Selain kedua IRT tadi, sosok lain yang juga bikin geger adalah seorang pria parubaya bernama Mukhlis. Kakek Mukhlis ini tertangkap petugas bersama 9 pemulung lainnya di Jakarta Selatan. Bukan kali pertama kakek Mukhlis dijaring petugas. Pada tahun 2019, ia pernah mengemis dan mengumpulkan 90 juta rupiah, lalu tertangkap. Dan tahun-tahun setelahnya, ia sukses mendapatkan pundi-pundi rupiah sebanyak 194 juta dari hasil mengemis. Selain kakek Mukhlis, dari Bogor, Jawa Barat, seorang kakek lain tak kalah fenomenalnya. Karena berdasarkan penelusuran, pengemis yang bernama Herman mangkal di sekitar lampu merah dan meraih penghasilan 1 juta per harinya. Namun tak seperti pengemis pada umumnya, kakek Herman ternyata memiliki mobil, seperti supir pribadi yang mendampinginya. Wajah kakek Herman memang mengundang simpati bagi banyak orang. Tak heran, ia bisa mengantongi banyak uang dan memiliki aset dari hasil mengemisnya tersebut. Namun kekayaan kakek Mukhlis dan kakek Herman tak ada apa-apanya dibanding pengemis ulung yang satu ini. Pak Legiman, pria asal Pati Jawa Tengah secara kasat mata memang jauh dari kata rapi, necis, dan kaya. Namun siapa sangka jika kantong Pak Legiman sangat tebal dan sudah menyaingi tabungan pejabat. Ia bahkan mengaku sudah punya rumah, tanah senilai 250 juta. Rumahnya berlokasi di Ngawen, Margorejo. Dan bukan seperti rumah pengamen pada umumnya, karena memiliki 2 lantai. Rumah pengemis mana yang mewah begini? Ia juga menabung setiap selesai mengemis, dan jumlah tabungannya bisa terkumpul sebanyak 900 juta rupiah. Namun jika terhalang cuaca, pendapatannya bisa menurun drastis per harinya, menjadi 695.000 saja. Tak hanya itu, ia memiliki aset lain yang jika ditotal, keseluruhannya bisa mencapai 1,3 miliar rupiah dari hasil mengemis 3 tahun. Pebisnis saja kalah. Angka yang sangat fantastis bukan? Sahabat beriman, apa tindakan yang kamu lakukan jika bertemu dengan pengemis setelah menonton tayangan ini? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.